Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Ada hari-hari tertentu yang dikhususkan kita rayakan untuk orang kudus tertentu. Tapi hari ini kita rayakan semua orang kudus. Artinya ada banyak orang kudus yang bahkan tidak disebut-sebut. Ada yang sudah mendapatkan gelar orang kudus. Mereka juga orang kudus. Tapi ada yang tidak mendapatkan gelar. Mereka juga banyak yang sudah kudus. Dan sekarang kita merayakan mereka semua, baik yang dikenal, yang disebut secara resmi, maupun yang tidak kita kenal, tidak dirayakan secara khusus atau disebut secara resmi. Dengan demikian, yang pertama-tama, perayaan hari ini mengingatkan kita akan apa artinya persekutuan para kudus. Sebenarnya dengan besok juga. Gereja, kalau kita menyebut syahadat, kita mengatakan persekutuan para kudus. Artinya gereja bersekutu dengan orang-orang yang somati. Yang disebut gereja bukan cuma kita yang masih hidup, tapi juga mereka yang sudah mati. Hari ini yang kita rayakan, kita peringati adalah orang-orang yang somati ini dan masuk surga. Mereka sudah menjadi kudus atau disebut gereja yang jaya. Dan kita tetap bersekutu dalam persekutuan, dalam persatuan dengan mereka. Dan kita diingatkan bahwa kita juga kelak menjadi orang kudus atau masuk surga. Kalau kita pelajari, membaca atau mendengarkan cerita orang-orang kudus, mereka adalah orang-orang biasa, orang-orang seperti kita. Tidak semua orang kudus itu seorang imam atau biarawan atau biarawati. Banyak juga yang orang-orang awam. Ada yang menikah dan hidup mereka seperti kita, yang hari-hari makan, minum, bekerja. Kadang-kadang juga marah, kadang-kadang bastrekel. Tetapi dengan segala perjuangan, akhirnya mereka menjadi orang kudus. Sehingga mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menjadi kudus. Biarpun ada banyak urusan di rumah, bekerja, urusan dengan orang lain, tapi ingat, semua urusan ini kita usahakan dalam rangka untuk menjadi orang kudus. Yang kedua, perayaan ini juga mengingatkan secara praktis mengapa kita kalau dibaptis masih adik-adik atau juga so besar, diharapkan kita memilih ada orang kudus yang menjadi nama baptis. Bahkan di statuta keuskupan dianjurkan supaya kita memilih nama yang sesuai dengan cita rasa Katolik atau konkretnya orang kudus. Seperti saya, nama pelindung yaitu Lukas, Santo Lukas. Maka sekurang-kurangnya saya berusaha untuk membaca, mengerti, memahami, dan mudah-mudahan semangat atau hidup dari santo ini bisa memberi kekuatan, memberi inspirasi. Dan sekali juga orang kudus ini menjadi pendoa dan menjadi pelindung. Hari ini kita diingatkan bahwa itulah juga perayaan orang kudus.
Biarpun sudah diberikan orang kudus atau kita punya pendoa dan kita tidak berdoa, maka tidak ada gunanya. Biarpun Tuhan sudah memberikan rahmat dan kita tidak gunakan, maka tidak ada manfaatnya. Biarpun Tuhan memberikan hujan berkat, kita juga punya tanah dan orang tidak tanam dan tidak pelihara, maka yang tumbuh cuma rumput dan tidak ada gunanya. Maka hari ini juga mengingatkan kepada kita, mari kita juga manfaatkan berkat dari orang kudus. Ada yang mengatakan, orang kan boleh berdoa langsung kepada Tuhan. Silahkan. Malah orang tertambah, boleh berdoa juga lewat orang kudus. Jadi bukan ini menambah kekayaan. Boleh berdoa kepada Bunda Maria dengan perantaran Bunda Maria. Kalau secara sederhana, mereka kan sudah dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau bicara langsung lebih dekat. Maka itu juga menjadi berkat untuk kita kalau kita ya 1-2 kali bahkan setiap hari kita juga berdoa dengan orang kudus yang menjadi pelindung kita masing-masing. Nah, bagus di paroki kita, di stasi kita ada kebiasaan misalnya novena sebelum misalnya perayaan Santo Benedictus, maka dibuat novena. Kita juga secara pribadi bisa membuat novena. Banyak orang kudus yang mempunyai spesial atau kekhususan. Kita juga bisa gunakan itu menjadi berkat untuk kita. Jadi kita ini banyak fasilitas. Kalau kita beli HP, banyak fasilitas. Ya. Menurut penelitian, paling tinggi 5% yang kita pakai. Ada banyak sekali fitur, banyak fasilitas yang orang tidak pakai. Nah, termasuk juga fasilitas gereja. Orang kudus banyak yang tidak pakai, bahkan banyak selupa. Kalau ditanya apa spiritualitas orang kudus, minta tahu. Apa kita berdoa kepada orang kudus? Tidak tahu. Dan bacaan hari ini, bacaan Injil khususnya mengingatkan orang kudus ini, perayaan orang kudus ini mengingatkan kita tentang apa artinya kekudusan. Di dunia ini kita banyak bilang saja godaan untuk mencari diri sendiri atau singkatnya egois. Maka bacaan hari ini tentang sabda bahagia beda sekali dengan yang kita pikir atau orang pikir, termasuk saya, itulah kebahagiaan. Misalnya berbahagialah orang yang berduka cita, tapi di hadapan Allah orang yang berduka cita ini justru dihibur. Sehingga kalau ada orang yang berduka cita, jangan sosere, jangan bully, karena justru mereka dihibur oleh kerajaan surga, oleh Allah. Berbagilah orang yang lemah lembut, susah jadi lemah lembut. Banyak yang dengan kekerasan, dengan kasar. Nah, perayaan ini mengingatkan kita untuk jadi kudus ini lemah lembut. Dan apakah kita merasa bahagia kalau kita menjadi lemah lembut? Berbagilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bayangkan, lapar dan haus. Jadi mencari kebenaran itu seperti tiap hari kita buat, tiap jam. Karena kita mesti minum dan makan. Sementara banyak yang tidak mencari kebenaran. Kalau diminta bersaksi dusta pun rela, apalagi kalau dibayar. Karena akan dipuaskan mereka yang haus, lapar akan kebenaran. Berbahagialah yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya, suci berarti mencari kesucian. Ada banyak hal yang kita perlu urus. Ya, saya biasa mengatakan, ya kita hari-hari kan perlu basisir, mandi, basisir, sebelum datang gereja juga. Ada yang pakai bedak, ya, pakai sminken, ada bahkan yang pisalon, ada yang medicure, pedicure, ada yang tiap hari Sabtu ke salon. Kenapa ke salon? Mau masuk gereja. Oh, mantap ya. Tapi itu secara fisik.
biarpun satu kali ke salon 100.000 tau kan, tapi si derma 5.000, ya lebih bagus tuh kepala juga isi di persembahan kan. Nah, ini bukan tentang derma, tapi maksudnya kalau kita perlu menjaga fisik, maka perayaan Orang Kudus juga mengingatkan kita perlu menjaga roh atau yang rohani. Rohani juga perlu masuk medicure, pedicure. Dan itu satu perjuangan. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Siapa yang rela dianiaya demi kebenaran? Tapi itulah nilai kekudusan. Bahkan jika demi aku kamu dicelah dan dianiaya, bahkan dibunuh. Ini mengingatkan kita tentang para martir. Para martir merasa bahwa masuk surga itu, kalau dibacaan kitab suci, seolah-olah mutiara yang paling berharga, harta yang paling mahal, sehingga hidup pun bisa dikorbankan untuk mendapatkan harta dan mutiara tersebut. Karena mereka memiliki iman kepada Kristus, mereka merasa ini berharga, maka mati pun rela. Nah, ini tentu saja juga rahmat Tuhan, tapi juga perlu perjuangan dari kita. Kita diberikan anugerah, boleh menjadi kudus. Dan kalau kita menjadi kudus, berarti berikut ada orang kudus dari Taas, ya, atau orang kudus dari Tikala, atau orang kudus dari Manado. Saudara-saudara terkasih, semoga Hari Orang Kudus ini menguatkan hidup iman kita. Amin.